Sahabatku, ini akan kita cicipi ya, seperti apa rasanya kalau kita santap bersama nasi ya. Seperti apa nikmatnya, kita akan cicipi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya di Mafati Usada Channel. Ini pagi-pagi sahabatku, di saya dari belanja ini, belanjaan saya ini terlihat ada pare ya, kemudian ada daun jeruk ini, kemudian ada juga cabai ini ya, kemudian ada serai ini. Nah, ini belanjaan saya pagi ini sahabatku. Ini saya sengaja beli pare karena kemarin saya nemu tutorial ya dari sahabat kita Wijaya Ngapak ya. Dalam tutorial itu dijelaskan bahwa Mas Wijaya Ngapak ini membuat tips bagaimana caranya mengolah ya pare ya. Pare ini bisa hilang pahitnya tanpa diberi air garam, tanpa diremas ya. Jadi caranya simple dan sederhana sekali sahabatku. Ceritanya ini saya ini penasaran nih, saya membuktikan ya apakah tutorial beliau ini benar-benar 100% menghilangkan rasa pahitnya atau mungkin hanya 50% ya. Nanti saya akan buktikan. Nanti kita akan olah pare ini, kita olah sebagaimana tutorial beliau Wijaya Ngapak ya. Kita lihat ya bagaimana tutorialnya. Bagi teman-teman yang sudah pernah lihat ya, nanti lihat aja buktinya apakah hilang pahitnya 100% apa tidak. Bagi yang belum pernah lihat tutorialnya, nanti bisa disimak seperti apa tutorialnya. Yuk lanjut sahabatku. Langkah pertama, pare ini harus dicuci bersih ya. Jadi nyucinya dalam keadaan yang belum diiris ya, karena nanti kita tidak pakai direndam di air dan juga tidak pakai diremas-remas. Artinya nanti ini langsung kita iris ya sahabatku ya. Ini sudah kita cuci bersih sahabatku, sudah kita bilas 2 kali ya. Lanjut untuk langkah berikutnya, ini pare ya, kita potong dulu ya, terlebih dahulu sahabatku ya. Ini kita potong terlebih dahulu, terus kemudian masing-masing akan kita belah 2 dulu. Ini pare sudah kita belah 2 masing-masing ya. Kemudian langkah selanjutnya, ini putih-putihnya ini, atau orang Jawa menyebut atinya, atine, ini akan kita kerok terlebih dahulu sahabatku ya. Langsung skip. Ini sahabatku sudah kita kerok ya isinya ya. Langkah selanjutnya, pare ini akan kita iris tipis-tipis sahabatku. Sahabat YouTube dimanapun berada, kita saksikan pare sudah kita iris tipis-tipis ya. Jadi wajib diiris tipis-tipis ya, karena itu salah satu kuncinya ya sahabatku ya. Jadi kalau ngirisnya tebal-tebal tentu pahitnya nanti tidak hilang ya. Ini sudah kita siapkan bumbu-bumbunya ya. Ini tadi 10 siung bawang merah, 5 siung bawang putih, kemudian ada beberapa potong lengkuas ya. Kemudian ini ada cabai rawit ya, yang sudah kita iris-iris, ada 10 biji tadi. Kemudian ini ada saori, kemudian ada juga masako. Terkait dengan bumbu mungkin bisa berbeda ya, sama bahan bisa berbeda ya dengan tutorial dari sahabatku Wijaya Ngapak ya. Namun prinsip, hal-hal yang prinsip kita buat sama ya. Hal-hal yang prinsip terkait dengan perlakuan terhadap pare kita buat sama sahabatku. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya nih sahabatku, garam ya. Garam ini penting sekali, ini garam ya. Jadi kita akan lanjut untuk memasak ya bahan-bahan ini. Lanjut, siapkan minyak goreng secukupnya, kemudian nyalakan kompornya. Pastikan kompor sudah menyala sahabatku. Nah sekarang kita tunggu sampai minyaknya mendidih. Setelah minyak mendidih, kita masukkan terlebih dahulu ini ya, bawang merah, bawang putih lengkuas ya. Kita tumis sampai baunya harum sahabat. Kita tumis sampai baunya harum. Kemudian masukkan sepucuk sendok garam ya. Jadi garamnya sedikit saja ya. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Kemudian masukkan ya 1 sendok saori ya sahabatku ya. Saus tiram. 1 sendok masako ya. Ini opsional. Teman-teman boleh pakai masako, boleh pula pakai micin ya, sama saja, tergantung selera ya. Kita tumis sampai baunya harum.
Setelah baunya harum, masukkan parenya. Ini pare tidak kita rebus dulu dan juga tidak di sini tidak kita tambahkan air ya sahabatku, karena ini juga salah satu kuncinya. Jadi kunci yang pertama tadi, pare harus iris tipis-tipis. Kalau kurang tipis mengiris juga nanti kurang berhasil tutorial ini. Nah, untuk yang kunci yang kedua, tidak sama air ya sahabatku. Dan pastikan nanti ditumis sampai benar-benar matang. Kemudian cabai ini sahabatku nanti akan kita masukkan belakangan, karena ada yang nggak suka cabai ya. Jadi kita satu keluarga tidak semuanya suka cabai, makanya cabai dimasukkan belakangan. Tumis sampai benar-benar matang. Kemudian jangan lupa ya, tambahkan gula jawa ya, gula jawa. Pokoknya pastikan gula jawanya sampai benar-benar ini larut sahabatku. Nah kalau batok-batok ini ke sana aja ya. Kita tumis sampai benar-benar matang sahabatku. Kita lanjut. Pastikan ya teman-temanku semua, ini betul-betul matang ya. Ini sudah kita cek secara berkala, kita cek berkali-kali ya. Itu ketika sudah betul-betul matang ini tidak ada pahit sama sekali. Tapi ketika masih agak mentah, masih terasa sedikit pahit. Tapi ini sudah kita cek, itu ketika sudah matang seperti ini ya, tidak ada rasa pahit. Sekarang terakhir kita masukkan cabenya sahabatku. Tadi yang tanpa cabai sudah kita ambil ya. Jadi yang versi pedas ya, versi super pedas, karena ada 10 cabainya ya. Ya ini sudah matang sahabatku. Waktunya kita cicipi pakai nasi ya, seperti apa. Tadi sudah kita tes beberapa kali, sudah semakin berkurang pahitnya, dan setelah matang nggak kerasa pahit sama sekali. Dan sekarang akan kita nikmati seperti apa nikmatnya. Lanjut. Ini penampakannya sudah matang sahabatku ya. Harus benar-benar matang. Nah, kalau nanti kurang matang nanti tetap ada rasa sedikit pahit. Jadi kalau ingin hilang pahitnya sama sekali harus matang. Tumis pare sudah siap untuk disajikan sahabatku. Kita akan nikmati seperti apa rasanya. Tadi yang kalau mau lebih jos lagi, lebih enak lagi menggunakan teri ya. Tapi sehubungan ini terinya pas lagi nggak ada, tadi lupa nggak beli terinya, maka kita tidak pakai teri sahabatku. Ini penampakannya cantik sekali ya. Rasanya tidak pahit sama sekali, hilang pahitnya ya, 100% sahabatku. Jadi tutorial dari sahabatku Wijaya Ngapak ya, benar-benar terbukti. Jadi ini adalah pembuktian dari tutorial Wijaya Ngapak. Ternyata benar-benar terbukti sahabatku ya. Sahabatku, ini akan kita cicipi ya, seperti apa rasanya kalau kita santap bersama nasi ya. Seperti apa nikmatnya, kita akan cicipi sahabatku. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa baca basmalah ya ketika memakan ya. Kita akan cicipi seperti apa tips bagaimana caranya menghilangkan pahit dari pari tanpa diremas, tanpa dicuci dengan air garam ya, tanpa ditambahi macam-macam ya. Tutorial dari saudaraku, sahabatku Wijaya Ngapak. Bismillahirrahmanirrahim. %100% hilang pahitnya sahabatku, tidak terasa pahit sama sekali. Jadi ada 3 kunci yang bisa saya jelaskan di sini nanti ya sahabatku. Hilang sama sekali pahitnya. Kunci yang pertama, diiris tipis-tipis. Kunci yang kedua, masaknya tidak pakai air. Kemudian kunci yang ketiga, dimasak sampai benar-benar matang. 3 kunci itu yang saya temukan setelah saya mereview tutorial dari sahabatku Wijaya Ngapak, dan ternyata betul saya membuktikannya. Kalau teman-teman masih kurang percaya, buktikan sendiri di rumah masing-masing.
Saya sudah membuktikan kebenaran dari tutorial sahabatku Wijaya Ngapak. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat sekali sahabatku. Bagi sahabatku yang punya kreasi yang berbeda dalam hal bumbu, silakan saja. Yang penting kuncinya 3 itu sahabatku. Kalau mau nggak pahit ya, diiris tipis-tipis, kemudian masaknya tidak pakai air, dimasak sampai benar-benar matang ya. Demikian hasil review kita ya terhadap tutorial sahabatku Wijaya Ngapak. Pembuktian tutorial sahabatku Wijaya Ngapak menghilangkan rasa pahit dari pare tanpa diremas, tanpa dicuci dengan air garam. Jangan lupa like, subscribe channel sahabatku Wijaya Ngapak ini ya. Dan jangan lupa pula like dan subscribe Mafati Usada channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.